kasih Pak Yongki. Shalom semuanya. Selamat pagi yang ada di US, selamat sore buat yang ada di Indonesia. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat. Tarik nafas sekali. Ah, Itulah kasih anugerah Tuhan buat kita, saudara. Amin. Kita masih ada hari ini, masih dikasih kesempatan untuk terus berbuah, terus tumbuh, jadi berkat. Karena ada tujuan Tuhan yang masih Tuhan mau genapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, pada pagi hari ini, judul perenungan firman kita adalah "Saya Tidak Akan Dipermalukan". Saudara, kita sekarang tahu lah ya, lagi viral banget di sosial media berita-berita perang antara Israel, Amerika dengan Iran. Bahkan banyak orang bilang heboh, teman-teman saya juga di Indonesia pada ketakutan bilang, "Wah, nanti bakal ada perang dunia ketiga." Dan kontrasnya kita sekarang di dalam masa Prapaskah, di mana kita sebentar lagi akan merayakan Paskah. Kita tahu Paskah adalah kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut, di mana Tuhan bangkit dan meninggalkan damai sejahtera buat kita semua. Jadi saudara, yuk jangan kita terlalu terbawa arus di luar sana dengan berita-berita di luar sana. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan sebetulnya nggak usah terlalu kaget lagi. Karena Tuhan udah kasih kayak warning, ya kan? Di dalam Matius 24 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan nggak usah kaget dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Karena Tuhan sebetulnya semua udah, firman Tuhan itu luar biasa. Semua udah ditulis di dalam firman Tuhan, saudara. Jadi Tuhan bilang, benar kabar-kabar di luar sana menakutkan, tapi kita jangan gelisah, jangan terbawa arus kacau berita di luar sana, tetapi yuk kita lebih fokus lagi kepada karya Tuhan di atas kayu salib, maka kita pasti akan mendapatkan damai di tengah segala kekacauan yang ada di luar sana. Di luar sana bergejolak, nggak bisa kita kontrol, tetapi di dalam hati kita tetap aman, tenang, karena ada di dalam perlindungan Tuhan. Yuk, jadi jangan terus tatap HP kita dengan berita-berita sosmed, tapi di masa prapaskah ini, mari kita lebih fokus pandang salib, kita lebih fokus kepada firman Tuhan. Amin. Seperti mungkin sering kita dengar bahwa sebuah kapal di laut itu nggak akan tenggelam kalau airnya nggak masuk. Jadi kalau kapal di laut itu tenggelam bukan karena ada air di sekitarnya, karena ada badai di sekitarnya, air bergejolak di sekitarnya, kapal itu nggak akan tenggelam. Tetapi kapal itu tenggelam kalau pada saat air itu masuk ke dalam kapal itu yang menjadi beban, yang memberatkan kapal itu dan menyeret kapal itu masuk ke dalam laut dan tenggelam. Demikian juga dengan kita, saudara. Apapun yang terjadi di luar sana, tetap kita kontrol, jangan sampai masuk merusak hati dan pikiran kita, tetap kita pelihara damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi memang saat ini keadaan mengerikan, tapi kita temukan jaminan keselamatan di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini eh, ayat yang akan kita renungkan ada di Mazmur. Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur 37 ayat 17 sampai 19. Kalau kita baca Mazmur 37, ini adalah Mazmur yang luar biasa, saudara. Di mana kalau kita baca nanti, kalau sempat kita baca, Mazmur ini adalah tentang ada dua tipe orang. Orang-orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan juga orang-orang jahat yang selalu menentang Tuhan. Nah, saya mau bacakan kepada saudara cuplikannya ayat 17 sampai 19. Ayat 17. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Nah, saudara,
luar biasa. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua yang beriman, tetap percaya pada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, fokus kita pada pagi hari ini yang menjadi juga judul perenungan kita pada pagi hari ini tadi ada di ayat yang ke-19. Nah, saya bacakan lagi ya ayat yang ke-19, tetapi saya gantikan kata mereka dengan kata saya. Jadi Mazmur 37 ayat 19 berkata, "Saya tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan saya akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan." Puji Tuhan, amin. Nah, jadi Mazmur ini di sini ditulis oleh Daud. Jadi Daud itu berkata, "Yuk kita buka mata kita, lihat sekeliling kita. Walaupun keadaan kacau balau, tapi lihat di tengah-tengah semuanya itu ada kesetiaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan menepati janji-janjinya. Seperti hari ini sekarang semua menakutkan, tapi lihat kenyataan bagaimana Tuhan akan membedakan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, percaya dan beriman, hidup benar di dalam Tuhan." Atau dengan kata lain, kita bisa bilang, apapun yang terjadi di sekitar kita sekarang, mau ada perang, mau ada krisis ekonomi, ada gejolak politik, peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah, tetapi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti tidak akan dipermalukan. Tuhan akan membalas kita sesuai dengan iman kita kepadanya. Iman kita yang sungguh-sungguh tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan tetap berdaulat, bahwa Tuhan pegang kendali atas semua yang terjadi. Tuhan yang pegang kontrol atas segala semua yang terjadi, dan Tuhan yang pegang kontrol juga atas kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan salah saudara, bukan berarti kita akan tidak mengalami apa-apa. Enggak saudara, kita juga akan mengalami kesusahan, mengalami masalah. Tapi bedanya Tuhan akan menolong dan mengangkat kita tepat pada waktunya. Orang-orang lain pertamanya mungkin bilang pada kita, "Mana sih Tuhan yang kamu sembah?" Ya kan? Kok sama aja keadaannya, kamu juga dibiarkan. Tapi percayalah saudara, pada akhirnya semua orang yang berkata seperti itu akan berkata, akan melihat, "Wah benar ya Tuhan yang kamu sembah, kamu itu diluputkan, kamu itu tetap bisa berdiri karena ada Tuhan yang kamu sembah yang menjaga kamu." Yes saudara, imani. Kita akan tetap berdiri karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Hari di depan, sama-sama kita harus hadapi semua orang. Semua kita saudara harus hadapi saudara. Yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, yang mulai tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan akan menghadapi hal yang sama. Bahkan eh, mungkin sebagian dari kita yang percaya kepada Tuhan sepertinya akan mengalami eh, hari-hari kita seperti jalan-jalannya itu tertutup saudara. Dan seperti mustahil, mana jalan keluarnya? Kemana kita harus lewati? Tapi Tuhan adalah Tuhan di atas segala kemustahilan. Dia mampu memberikan jalan, Dia mampu membuka jalan, dan memberikan jawaban pada saat kita tidak mampu, pada saat semua orang nggak bisa memberikan jawaban pada kita, Tuhan yang bisa berikan jawaban. Sekarang ini semakin banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Yang tadinya sungguh-sungguh mulai menjauh terseret arus, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang tadinya sungguh-sungguh sekarang mulai terbawa arus. Mereka diam aja. Kalau kita hanyut terbawa arus itu nggak usah ngapa-ngapain, tahu-tahu udah jauh aja saudara. Tanpa sadar udah terseret menjauh, menjauh, menjauh saudara. Dan mereka bilang, baca firman Tuhan, eh, membaca mujizat-mujizat Tuhan seperti menjadi cuman dongeng, saudara. Yang mereka bilang udah nggak relevan lagi lah dengan kehidupan zaman sekarang. Saudara, sikap-sikap yang mencemooh seperti itu sama dengan sikap orang-orang yang ada pada saat Tuhan Yesus sedang disalib, saudara. Kalau kita baca Markus 15, diceritakan pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ada orang-orang di sekitar dia itu mengejek, menghina, dan mengolok-olok Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bilang, kemudian di atas kayu salib, Tuhan Yesus bilang, "Eloi, Eloi, sabachthani," yang artinya berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian orang-orang di sekitar yang mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu, mereka mencemooh. "Tuh lihat, dia memanggil Allah Bapa, dia memanggil Elia," kata mereka. Baiklah kita lihat,
Apakah Allah Bapa yang Tuhan Yesus panggil di atas kayu salib akan datang dan menurunkan dia sambil tertawa-tertawa mencemooh saudara. Kemudian Tuhan Yesus diolok-olok lebih dalam lagi, diberi minum melalui bunga karang yang dicelupkan ke dalam anggur asam. Saudara, saya pernah dengar, apa sih bunga karang? Bunga karang itu seperti kalau kita sedang membersihkan toilet itu loh, saudara, ya kan? Nah, itulah seperti itu, saudara. Itu dicocokkan ke anggur asam, kemudian dimasukkan ke dalam mulut Tuhan Yesus, saudara, sambil diolok-olok, saudara. Sepertinya Tuhan Yesus nggak berdaya, sepertinya Tuhan Yesus saat itu benar-benar dipermalukan. Tapi Allah Bapa tidak membiarkan Tuhan Yesus dipermalukan. Waktu Tuhan mati, menghembuskan nafas terakhirnya di atas kayu salib, kemudian kita tahu tabir bait suci terbelah, sehingga kepala pasukan, orang-orang yang berada di sekitar itu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Waktu diolok-olok, Tuhan nggak tuli. Dia dengar semuanya, saudara. Ejekan-ejekan orang di sekitarnya. Tapi Tuhan Yesus tahu satu hal. Yang orang-orang ini nggak tahu. Apa itu, saudara? Tuhan Yesus tahu bahwa Allah Bapa tidak akan mempermalukan dia. Dan Allah Bapa buktikan kuasa dan kekuatannya. Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Sekarang kita semua adalah anak-anak Allah, saudara. Mungkin orang-orang ada yang berkata, keadaanmu nggak lebih baik di masa sukar ini. Padahal kamu udah percaya Tuhan, kamu udah melayani Tuhan, kami udah rajin ibadah, tapi kok sama aja? Tetap kayaknya susah, tetap misalnya kekurangan, tetap misalnya masih sakit, atau apapun itu, saudara. Tapi jangan khawatir, saudara. Tetap percaya teguh pada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kenapa? Karena Tuhan juga ingin membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan di atas segalanya. Yang mampu mengatasi segala kemustahilan. Sehingga akhirnya orang-orang yang mencemooh itu, yang mengolok-olok kita akan berkata benar bahwa Tuhan kita itu adalah dahsyat dan hidup. Amin. Saudara, ada kalanya Tuhan seolah diam dan membiarkan kita, tapi jangan lemah iman kita, saudara. Karena ini bukan eh, akhir dari cerita kita. Dan ini kita bisa pelajari juga dari tokoh-tokoh di Alkitab. Tokoh-tokoh yang percaya penuh pada Tuhan pada saat-saat yang paling sulit, paling genting, dan paling menakutkan, saudara. Saudara, kita akan lihat dua tokoh saja pada pagi hari ini. Yang pertama, kita lihat Musa, saudara. Nah, Musa saat itu sedang menghadapi keadaan dan situasi yang genting, yang sangat sulit. Musa kan kita tahu sedang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar berjalan lari dari Mesir, saudara. Dan suatu saat, pada suatu titik, mereka tiba di depan mereka ada Laut Merah. Kemudian di belakang mereka gunung-gunung. Dan bukan cuma itu, pada saat mereka stuck di depan mereka Laut Merah, mereka mendengar bahwa pasukan Firaun mengejar mereka. Pasukan Firaun dikatakan firman Tuhan dengan 600 pasukan berkuda. Dengan suara kuda drak 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 berdegup berdegup dari belakang makin lama makin kenceng, saudara, ya kan, membuat suasana panik, saudara. Di depan laut, di belakang gunung, ditambah tentara Firaun dengan 600 pasukan kudanya mengejar dari belakang. Tapi Musa udah berkomitmen pada janji Tuhan, percaya janji Tuhan bahwa Tuhan udah berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel sampai pada tanah perjanjian. Nah, ini kan belum sampai tanah perjanjian, berarti belum akhirnya mereka nggak akan mati di situ. Musa percaya pada janji Tuhan, saudara. Sekarang di situasi yang sulit, terjepit, nggak ada jalan, orang-orang Israel mulai marah kepada Musa, mulai mengolok-olok Musa, mulai mengejek Musa. Mereka bilang, Musa, Musa, kenapa kamu bawa kita ke sini? Apakah karena nggak ada kuburan di tanah Mesir sehingga kita harus mati di sini? Itu kata-kata orang itu, saudara. Belum sementara kita bayangkan tentara Firaun di belakang yang udah semakin dekat, ya saudara, dengan kuda-kudanya, saudara, dengan keretanya. Saya bisa bayangkan tentara-tentara Firaun berkata, wah, lihat mereka terjebak, ya kan. Sebentar lagi mereka bisa kita tangkap lagi. Sebentar lagi kita ikat tangannya lagi, ikat kakinya lagi. Kita bawa lagi ke Mesir, kita jadikan mereka budak lagi, saudara. Dan Firaun juga mungkin di atas kereta kudanya yang megah sudah tertawa terbahak-bahak, saudara. Saudara bisa bayangkan perasaan Musa saat itu, saudara.
Keadaan sudah sangat-sangat terjepit, sangat genting, saudara. Tetapi Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan yang akan diberikan Tuhan hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Luar biasa, saudara. Biar ini memberikan kekuatan buat kita semua di tengah situasi hari-hari sekarang yang nggak baik. Tetap berdiri tenang, lihat pada waktunya keselamatan yang akan datang, Tuhan yang akan berperang buat kita. Kita hanya menontonnya saja, saudara. Lalu Musa berkata, maju terus ke arah laut. Karena Tuhan udah bilang pada Musa waktu itu, Tuhan bilang, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, saudara. Ini adalah iman yang luar biasa, saudara, yang kita bisa pelajari dari Musa. Mungkin coba bayangkan apa yang ada di pikiran Musa saat itu, saudara. Gimana kalau Musa mungkin di dalam pikiran Musa berkecamuk. Gimana nih kalau saya udah angkat tongkatku, aku ulurkan tanganku, lautnya nggak terbelah, saudara. Gimana kalau lautnya nggak terbelah, saudara? Pasti dia, pertama dia akan tambah tertekan, jadi bahan ejekan, jadi bahan olok-olokan, dan dipermalukan, saudara. Dan kemudian dia bayangkan kalau laut tidak terbelah, mereka ditangkap lagi. Kemudian dengan kepala tertunduk menjadi tawanan lagi bangsa Firaun kembali lagi ke Mesir, saudara. Tetapi dan yang lebih parah juga, saudara, reputasi Tuhan juga hancur mungkin ya, saudara, karena mereka udah bawa nama Tuhan. Kemudian kalau laut tidak terbelah, mungkin tentara Firaun bilang berkata, mana Tuhanmu gitu. Mana Tuhanmu, mana keajaiban, mana pertolongannya, saudara. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dan tidak membuat Musa yang percaya teguh beriman pada Tuhan di saat-saat terakhirnya yang saat genting. Tuhan angkat tongkatnya, Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya ke laut. Dan Tuhan mendatangkan angin, membelah laut itu, saudara. Tuhan membuktikan kesetiaannya pada orang yang sungguh percaya pada Tuhan di saat-saat terakhir, di saat-saat genting, seperti udah nggak ada jalan lagi. Tuhan membuat Musa tidak dipermalukan. Demikian juga buat saya dan saudara. Kabar baik buat saya dan saudara, kalau kita tetap percaya pada Tuhan di saat-saat terakhir, genting sekali, sudah terjepit, saudara. Pertolongan mujizat Tuhan yang luar biasa pasti datang buat saya dan saudara tepat pada waktunya, dan kita tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara, contoh yang kedua, Joshua dengan benteng Yeriko. 6 hari sudah hari itu bangsa Israel berjalan mengelilingi tembok Yeriko yang sangat tebal dan kuat, saudara. Tapi Tuhan udah berfirman kepada Yosua, selama 6 hari kalian kelilingi tembok ini. Selama 6 hari itu 1 kali kalian kelilingi. Tapi pada hari yang ketujuh, kelilingi 7 kali. Tidak boleh berkata apa-apa, tutup mulut, nggak boleh komplain, nggak boleh bertanya-tanya, kecuali pada saat hari ketujuh, pada saat sangkakala berbunyi, ya kan, bersoraklah, kata Tuhan, dan benteng itu akan rubuh. Masuklah hari itu pada hari ketujuh, ya kan. Saudara, mungkin musuh mereka, orang-orang di dalam kota Yeriko, udah berkata, aduh, tuh lihat, stupid people, orang-orang bodoh, datang lagi. Kerjaannya cuma muter-muter, nggak ngomong, nggak ribut-ribut, muter-muter aja. Diam 1000 bahasa. Apa yang mereka lakukan? Dicemooh mungkin, saudara, ya kan? Mungkin ada dari atas tembok, ada yang melempari mereka dengan batu atau segala macam, saudara. Dan kemudian orang Israel juga mungkin lama-lama merasa konyol mereka juga. Tembok besar, tebal. Gimana bisa dikalahkan hanya dengan jalan tanpa bicara apa-apa? Hari pertama iman mereka masih kuat, jalan 1 keliling pulang. Hari kedua mungkin masih beriman, jalan keliling pulang. Hari pertama nggak ada apa-apa, hari kedua nggak ada apa-apa. Hari ketiga mungkin imannya udah mulai bertanya-tanya, what are we doing? Apa yang kita lakukan, ya kan? Tapi Yosua bilang, ayo taat, taat gitu kan. Hari ketiga jalan lagi, nggak ada apa-apa. Hari keempat mungkin udah, aduh, jalan lagi. Hari ke satu nggak apa-apa, hari kedua nggak terjadi apa-apa, hari ketiga nggak terjadi apa-apa. Ini hari keempat, ya kan, jalan lagi, nggak ada apa-apa lagi, saudara. Hari kelima demikian, nggak ada apa-apa lagi. Hari ketujuh, hari keenam juga tidak terjadi apa-apa. Sekarang hari ketujuh, kalau mereka pulang tidak terjadi apa-apa, pasti akan sangat malu.
Tapi firman Tuhan berkata di hari ketujuh, keliling 7 kali, ya kan? Bersorak, nanti tembok akan diruntuhkan. Tapi hari ketujuh itu mereka jalan lagi, saudara, ya kan? Dan Yosua nggak berpikir, kalau nggak terjadi apa-apa, kita pulang dengan malu. Enggak, Yosua tetap, dia udah dengar firman Tuhan, dia taat aja, saudara. Lakukan yang terbaik, walaupun tidak terjadi apa-apa. Tapi dia tahu Tuhan pasti akan menepati janjinya. Hari satu emang tidak terjadi apa-apa, hari kedua tidak terjadi apa-apa, tapi tetap taat, saudara. Mereka tetap taat, dan kita tahu cerita akhirnya, saudara. Tembok itu runtuh, karena walaupun sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi mereka percaya dan taat, kemenangan mereka raih. Sekali lagi, Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya, taat kepada Tuhan, walaupun sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saya coba Google, cari tahu berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengelilingi benteng Yeriko. Ternyata dikatakan benteng Yeriko itu, kota Yeriko itu nggak terlalu besar, saudara. Nggak terlalu dibutuhkan waktu yang begitu lama untuk satu putaran untuk mengelilingi benteng Yeriko, saudara. Jadi saya percaya pada saat kita percaya dan mengasihi Tuhan, sebenarnya perintah Tuhan itu nggak sulit, saudara. Ya kan? Taat aja, saudara. Taati aja, saudara. Seperti mengelilingi benteng Yeriko itu. Nggak ada apa-apa, saudara. Tapi juga perintah Tuhan itu nggak berat, saudara. Taat aja, saudara. Bagian kita yang mudah, bagian Tuhan itu yang sulit. Bagian Tuhan itu yang merobohkan tembok-tembok dalam kehidupan kita, saudara. Bagian kita taat aja, percaya aja sama Tuhan. Masih banyak contoh di dalam Alkitab, tapi karena waktu saya nggak akan ada waktu, saudara. Tapi nanti coba saudara renungkan kisah di Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Di sana kita akan ketemu dengan Sadrak, Mesak, Abednego yang menolak untuk menyembah dewa-dewa patung emas, ya kan? Dan mereka harus masuk dapur perapian yang panas sampai dipanaskan 7 kali lipat lebih panas. Tapi mereka juga tidak dipermalukan. Kemudian di Raja-Raja, 2 Raja-Raja 18 ada kisah Raja Hizkia yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang kemudian dikepung oleh bangsa Asur. Tapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, dan Tuhan juga tidak mempermalukan Yehezkia, saudara, melindungi Yehezkia. Di Perjanjian Baru juga kita bisa ketemukan ada Petrus dan Yohanes. Mereka bertemu dengan satu orang yang lumpuh di depan banyak orang, berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Orang itu sembuh, dan Petrus dan Yohanes mendeklarkan siapa nama Tuhan Yesus, dan mereka tidak dipermalukan, saudara. Sekarang buat kita semua, buat saudara dan saya, saudara, kita berseru pada Tuhan Yesus. Percaya aja, seperti mengelilingi bangsa Yeriko. Enggak terjadi apa-apa, saudara. Tapi percayalah, kita tidak akan dipermalukan. Kita declare, Tuhan adalah Jehovah Jireh. Percayalah, Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya dan kita tidak akan dipermalukan. Kita pasti akan dicukupi, bahkan mengalami kelimpahan. Declare terus, saudara. Kita declare Tuhan adalah Jehovah Rafa. Artinya percayalah, kita tidak akan dipermalukan dan kita pasti akan mengalami kesembuhan. Walaupun saat ini saya udah berteriak nggak sembuh, percayalah, saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kita akan menjadi kesaksian, saudara. Kita declare Tuhan adalah Jehovah Nisi. Percayalah, kita tidak akan dipermalukan dan perlindungan Tuhan yang sempurna ada dalam hidup kita. Kita bilang Tuhan adalah El Shaddai. Percayalah bahwa kita akan selalu mendapat kekuatan baru pada saat kita berseru pada Tuhan dan kita tidak akan dipermalukan. Jika kita bilang Tuhan adalah Jehovah Shalom, percayalah hidup kita, pikiran kita, hati kita akan dipelihara oleh damai sejahtera dari Tuhan dan kita tidak akan dipermalukan. Yuk saudara, kita tetap berseru saat-saat terakhir, saat-saat genting, tetap percaya pada Tuhan dan pasti kita semua tidak akan dipermalukan. Amin.